Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai proses manufaktur. Dalam pertemuan pertama kita akan bahas mengenai dasar-dasar proses manufaktur modern. Secara definisi, kata manufaktur dibagi dalam dua kata dalam bahasa Latin. Ada kata manus dan ada kata factus. Secara bahasa Latin, manus artinya tangan, factus artinya mengerjakan. Jika disimpulkan, istilah manufaktur merupakan mengerjakan dengan tangan atau proses pembuatan produk dengan tangan atau manual. Pengertian manufaktur sekarang untuk saat ini itu adalah proses pembuatan produk dengan bantuan mesin dan pengontrolan, bahkan dikerjakan secara otomatis penuh, tetapi tetap melalui pengawasan secara manual. Artinya untuk pengertian manufaktur saat ini sudah melibatkan mesin-mesin dan pengontrolan, di mana dikerjakan secara otomatis penuh, tetapi melalui pengawasan yang tetap secara manual. Pengertian proses manufaktur itu dibagi menjadi dua, ada secara teknis dan ada secara ekonomis. Secara teknis, di sini kita bisa lihat ada raw material yang ketika diproses manufaktur itu melibatkan mesin, alat-alat, melibatkan tenaga di sini bisa tenaga listrik, gas, atau yang lainnya, lalu melibatkan juga pekerja yang di sana, yang nantinya dalam proses manufaktur akan menghasilkan sebuah material baru atau produk yang di samping itu juga menghasilkan scrap atau waste. Nah, untuk kali ini kita harus bisa mengontrol scrap atau waste tersebut sehingga bisa mengurangi kerugian dan meningkatkan pendapatan. Secara ekonomis, proses manufaktur di sini bisa kita lihat ada material lalu diproses secara manufaktur, dia ada nilai tambah yang di sana ketika produk itu jadi bisa menghasilkan keuntungan. Kalau misalkan dalam proses manufaktur tidak menghasilkan keuntungan atau tidak ada nilai tambah di dalam suatu produknya, maka dikatakan proses manufaktur itu rugi. Karena gini, ketika kita memproduksi sebuah kayu, lalu kita proses menghasilkan sebuah kursi, maka di sana ada nilai tambah. Nah, nilai tambah di sini akan menjadi penting. Kalau misalkan tidak menghasilkan itu, maka akan menyebabkan proses itu sia-sia. Sistem manufaktur. Sistem manufaktur adalah rangkaian aktivitas manusia yang meliputi desain, pemilihan material, perencanaan, proses produksi, pengendalian kualitas, manajerial, dan pemasaran dari manufaktur. Jadi, sistem manufaktur itu tidak berdiri sendiri, tapi juga saling terintegrasi, mulai dari mendesain suatu produk yang kita ingin buat, lalu ketika desainnya sudah ada, maka dilakukan pemilihan material yang tepat, perencanaan ketika akan diproduksi, lalu proses produksinya juga benar-benar dilihat setiap prosesnya. Setelah itu kita juga bisa melakukan pengendalian kualitas dari proses yang sudah berjalan dengan produk yang sudah dihasilkan, lalu ada manajerial dan pemasaran yang harus juga kita kendalikan. Jadi sistem manufaktur ini merupakan hasil interaksi antara mesin dengan manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga produk. Kalau kita membuat suatu produk pasti ujungnya ingin mengharapkan keuntungan. Nah, ketika membuat suatu produk yang harus kita perhatikan adalah bahan baku yang digunakan. Bahan baku yang digunakan semakin tinggi harganya, maka harga jual dari produk hasil luarannya pun akan menjadi mahal. Yang kedua ada mesin. Mesin yang digunakan semakin canggih, semakin besar perawatan mesinnya, maka semakin mahal juga. Kalau misalkan pekerjaan yang menggunakan tangan, itu biasanya harganya lebih murah. Tapi ketika mesin-mesin canggih sudah terlibat di dalamnya, maka harga pun menjadi meningkat karena ada biaya perawatan di sana. Yang berikutnya adalah upah. Ketika kita mempekerjakan seseorang dalam proses produksi, maka kita harus mempertimbangkan berapa upah yang diberikan kepada pekerja tersebut, sehingga itu menjadi perhitungan dalam penentuan harga. Lalu ada biaya penjualan. Nah, ketika melakukan penjualan juga mungkin saja kita melakukan hal-hal yang mengeluarkan biaya, misalkan promosi dan lain sebagainya.
Lalu berikutnya ada penyimpanan. Ketika bicara penyimpanan, berapa sih biaya ketika kita menyimpan bahan baku? Berapa sih biaya ketika kita menyimpan produk jadi? Nah, itu juga menjadi faktor yang perlu kita pertimbangkan, sehingga pengeluaran-pengeluaran itu tidak menjadi kerugian bagi perusahaan. Lalu ada biaya operasi. Biaya operasi ini juga, biaya operasional ini harus kita pertimbangkan. Berapa sih biaya operasi ini yang dikeluarkan? Efisiensi dalam produksi. Jadi setelah kita bicara tadi cara menentukan biaya bagaimana, kita juga harus memikirkan bagaimana cara kita membuat produksi itu menjadi lebih efisien. Yang pertama bisa kita lakukan adalah mengurangi waktu kerja. Jadi biasanya lembur itu akan berdampak terhadap biaya yang bertambah, sehingga diusahakan agar di jam produksi itu benar-benar tercapai target yang diharapkan. Yang berikutnya mengurangi tenaga kerja. Mengurangi tenaga kerja ini di era modern menjadi salah satu pertimbangan dalam arti ketika mengerjakan suatu produksi banyak yang beberapa mesin dikerjakan oleh satu orang. Jadi kalau dulu satu mesin harus satu orang, tapi dengan canggihnya teknologi yang terbaru, maka mesin tersebut bisa bekerja sendiri sehingga dalam proses pengontrolannya cukup dilakukan oleh satu orang. Di mana nanti kedua hal tersebut akan menjadi faktor pengurang dari produksi, atau dengan kata lain biaya produksi menjadi lebih murah. Selanjutnya kriteria produksi ekonomis. Dalam menentukan produksi ekonomis itu pertama bisa dilihat dari desain sederhana dan bermutu. Kalau desain yang rumit biasanya akan membutuhkan biaya-biaya yang lebih tinggi dari skill pekerjanya atau alat-alat yang digunakan. Tapi ketika desainnya itu sederhana, itu akan mengurangi juga scrap yang dihasilkan. Tentu desain sederhana ini tidak mengurangi dari kualitas produk yang dihasilkan. Dia harus tetap bermutu. Yang kedua, pemilihan bahan yang tepat. Nah, ketika kita melakukan produksi harus menghasilkan produk yang baik, di mana bahan yang digunakan itu harus tepat. Jangan sampai bahan yang digunakan itu tidak sesuai dengan speknya, sehingga nanti pada saat hasil akhirnya akan menjadi produk reject. Lalu pemilihan proses produksi yang sesuai. Nah, ketika kita melakukan proses produksi, maka proses produksinya juga harus sesuai. Jadi jangan sampai prosesnya itu berlebihan. Dan contoh misalkan ketika kita ingin memotong sebuah kayu, seandainya biayanya lebih murah menggunakan gergaji, maka berproduksilah menggunakan gergaji. Jangan menggunakan laser. Tapi kalau misalkan produksinya massal, ketika kita menggunakan laser menjadi lebih cepat dan biayanya lebih rendah, bisa saja menggunakan itu. Yang jelas kita harus benar-benar memikirkan, mempertimbangkan hal-hal dalam setiap kita melakukan produksi. Kayak tadi ketika kita memilih alat gergaji kayu yang biasa, apakah produksinya massal atau produksinya hanya by request, by order, bisa jadi itu yang tepat. Kalau kita pakai laser nanti biayanya malah lebih mahal karena harus ada perawatan dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada teknik produk dan desain. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mendesain suatu produk. Yang pertama adalah harga bahan. Tadi sudah kita bahas. Ongkos produksi itu juga harus diperhatikan dan biaya penyimpanan harus seminimal mungkin. Nah, ini juga tadi kita bahas. Yang berikutnya, produk tidak perlu didesain melebihi prasyarat pemakaiannya. Nah, ini desainnya jangan lebay. Desain yang baik biasanya mencakup cara penyelesaiannya. Karena orang biasanya memilih suatu produk berdasarkan fungsi, cara operasi, dan penampilan. Jadi, ketika kita mendesain sebuah kursi, misalkan, itu nggak usah terlalu lebay, tergantung kebutuhannya. Kalau misalkan hanya digunakan sebagai tempat duduk biasa, dalam arti anggap saja di ruang tamu atau ruang makan, ya sesuai kebutuhannya, kenyamanannya seperti apa. Tidak perlu pakai alat-alat getar. Karena nggak lucu juga ketika kita lagi makan, tiba-tiba kursi getar. Itu desainnya kelebihan itu. Nggak butuh di situ. Desainnya
Harusnya kalau kursi seperti itu yang ada getarannya, yang buat mijit itu adanya bukan di meja makan, seperti itu. Lalu jenis mesin yang digunakan harus sesuai dengan jenis produksi. Nah, ini yang tadi kita bahas juga. Jadi harusnya kita mempertimbangkan apakah ini massal, apakah menengah, atau berdasarkan pesanan. Kalau misalkan produksinya sedikit, alatnya yang berlebihan juga nanti rugi. Itu yang harus kita pikirkan. Terus, oh ya, saya balik lagi ke atas. Tadi berdasarkan fungsi, tadi kita sudah bahas, cara operasi juga harus dipikirkan, jangan sampai ribet. Terus penampilan juga menarik. Yang seru itu ketika di Jepang itu ada toilet yang tombolnya banyak. Mungkin kalau di Indonesia belum sebutuh itu, jadi itu juga harus kita pertimbangkan. Apakah si konsumen akan membelinya atau tidak. Material, jadi kalau dikaitkan dengan materi pembelajaran yang lain, ini material teknik ini menjadi dasar di mana ketika proses manufaktur itu ingin dibuat, maka kita harus mempertimbangkan material apa yang kita gunakan. Sehingga setiap proses yang kita ingin lakukan juga berdasarkan material yang kita pakai. Misalkan menggunakan besi. Nah, besi kan nggak mungkin motongnya menggunakan pisau dapur. Nah, pasti kan pakai gergaji yang khusus untuk besi. Non-ferro, aluminium, dan lain sebagainya ini juga penyesuaian itu harus kita tentukan. Non-logam di sini ada karet, plastik, kertas, kulit, lalu non-organik ada keramik, batu. Setiap proses kita harus benar-benar memikirkan alat-alat yang kita terapkan nanti di sana apa. Mata pisaunya harus terbuat dari apa. Terus kalau misalkan proses-proses yang berkaitan sama rakitan harus seperti apa, apakah harus dilas, apakah cukup menggunakan paku, ataukah menggunakan baut, dan lain sebagainya. Lalu ada komposit, di sini gabungan 2 atau lebih material yang disusun sedemikian rupa dalam skala makroskopis sehingga diperoleh sifat baru yang menguntungkan. Nah, dari semua ini komposit juga merupakan material yang harus kita pertimbangkan dalam proses manufakturnya. Bagaimana membuat si komposit ini? Karena komposit ini cukup menarik, dia memiliki sifat yang dua sifat yang berbeda dijadikan satu sehingga diaplikasikannya memiliki keuntungan yang lebih tinggi. Lalu di sini ada klasifikasi sistem manufaktur. Nah, di sini ada produksi massal, di mana volume produksi besar dan tidak tergantung kepada pesanan, tetapi variasi produk hanya dalam jenis tertentu. Untuk produksi massal, alat-alat canggih sangat menguntungkan karena dalam bentuk jumlah banyak, mesin-mesin itu akan menjadi lebih efisien dan efektif karena memangkas waktu yang cukup banyak dan hasil yang semakin baik, semakin banyak, dan lebih presisi biasanya. Kalau masih menggunakan manual, biasanya ada selisih-selisih yang terlihat, namun kalau menggunakan massal dengan mesin-mesin otomatis, itu akan sama. Namanya mesin, kita setting A, maka dia akan memproduksi A, kecuali ada kerusakan di dalamnya. Lalu ada produksi menengah, di sini jumlah produksi bervariasi, tetapi tetap sepanjang tahun dan lebih bergantung kepada pesanan. Kalau yang sifatnya menengah, kita juga harus benar-benar mempertimbangkan mesin yang kita gunakan jangan terlalu berlebihan biaya untuk perawatannya, dan biaya produksinya juga harus kita pertimbangkan, karena biasanya untuk yang menengah ini, semua itu tergantung dari order. Kalau tergantung dari order, ini yang jadi masalah. Ordernya nggak ada, berarti tidak ada produksi. Lalu yang berikutnya ada produksi berdasarkan pesanan. Nah, ini volume produksinya kecil dan jenis produksi yang dibuat bervariasi tergantung dari pesanan konsumen. Kalau yang menengah itu masih walaupun berdasarkan pesanan tapi masih rutin. Paling jumlahnya tidak stabil aja, kadang berkurang, kadang banyak. Nah, tapi kalau untuk produksi berdasarkan pesanan, ini benar-benar by request. Ini spesial ini. Jadi anggap aja misalkan membuat kursi ruang tamu yang ukiran seperti Jepara. Nah, ini benar-benar hanya beberapa unit saja, tidak banyak. Tidak seperti yang menengah. Kalau yang menengah itu dia masih rutin.
sekalipun berdasarkan pesanan, tapi dia masih rutin. Tapi kalau berdasarkan yang menengah, berdasarkan tergantung dari pesanan, tapi masih cukup banyak gitu jumlahnya. Tapi kalau untuk produksi berdasarkan pesanan, ini by request bener-bener nih. Ini biasanya barang-barang yang khusus, yang mungkin limited edition, bisa dikatakan seperti itu. Jadi dia tidak memproduksi begitu banyak. Hanya hanya jumlah-jumlah tertentu sesuai dengan customer inginkan, karena itu special case biasanya. Lalu sifat di sini ada sifat konvensional mesin. Jadi mesin ini dikatakan tidak konvensional, biasanya gerakannya kompleks. Jadi tidak satu gerakan saja. Ambil contoh mesin CNC. Jadi dia banyak yang bisa dilakukan dalam satu mesin, jadi gerakannya banyak sekali. Energi yang energi di berbagai sumber. Jadi ada mesin yang dia tidak hanya menggunakan satu energi. Jadi ada kalanya mesin itu dia menggunakan energi yang bisa saling berganti. Misal ada yang menggunakan gas, tapi juga bisa pakai listrik, atau ada juga yang dia menggunakan sumber dari cahaya, sinar matahari misalkan. Lalu benda kerja tidak kontak dengan tools. Nah ini biasanya kalau mesin-mesin yang baru itu seperti itu, dia akan menggunakan alat yang tidak bersentuhan langsung dengan si benda yang diproses. Saya ambil contoh misalkan motong menggunakan laser, maka mesinnya tidak nempel ke si benda yang dipotong, namun lasernya yang akan menyentuh si benda itu. Atau ada juga memotong menggunakan air, jadi airnya yang menyentuh langsung ke si alat yang benda yang dipotong. Lalu berikutnya klasifikasi non komersial mesin, konvensional, klasifikasi non konvensional mesin. Di sini berdasarkan energi, ada energi mekanik, kimia, elektrik, thermal, dan cahaya. Jadi energi mekanik itu energi gerak maksudnya, terus ada menggunakan zat-zat kimia, menggunakan listrik, menggunakan panas, dan menggunakan cahaya dari matahari. Berdasarkan toolsnya ada sharing di sini, ada pengikisan, terus ada pelarutan. Dari semua ini ada hal-hal yang menarik. Abrasif jet mesin, ultrasonic machining, ada electrochemical machining, ada electrical discharge machining, dan ada laser beam machining. Nah, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita diskusi di sana, dan saya rasa ini dulu yang saya bahas hari ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau penyampaian yang kurang tepat. Nanti bisa kita diskusikan di kolom komentar. Sekali lagi saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.